Assalamualaikum Ibu Anis. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, baik Ibu Anis. Sebelum saya melakukan wawancara kita hari ini, dalam hal ini pra-observasi, saya melakukan hal ini. Ini adalah salah satu tugas di aksi nyata saya sebagai CGP di modul 2.3, di mana saya sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan terlebih dahulu pra-observasi. Tujuan nantinya yang akan Ibu Anis lakukan pada kegiatan tersebut, kalau boleh tahu apa tujuannya Ibu Anis? Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami isi dan sistematika resesi. Iya. Terus yang kedua itu ada membandingkan isi teks resesi. Jadi yang dimana nanti siswa diharapkan mampu bisa membandingkan isi teks resesi. Jadi nanti ada contoh teks 1 dan teks 2. Jadi nanti kegiatannya diharapkan siswa itu bisa membandingkan isi teks resesi 1 dengan teks resesi 2. Apakah teks 1 itu sudah lengkap sesuai dengan sistematikanya atau belum, begitu yang kedua. Baik. Tadi Bu Anis mengatakan bahwasannya tujuan pembelajaran nantinya ada dua. Yang pertama adalah mampu memahami, yang mereka memahami dalam hal ini adalah resensi. Kemudian yang kedua membandingkan antara resensi 1 dengan resensi 2. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang Ibu Anis ingin dapatkan dari pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama yaitu diharapkan nanti anak-anak itu mampu memahami isi dan sistematika resesi. Jadi nanti mereka diharapkan bisa memahami isi dan teks resesi itu apa semua. Isi teks resesi itu kan ada 5. Jadi diharapkan nanti mereka bisa mampu dan menghafal apa semua itu isi dari sistematika resesi. Iya. Sedangkan yang kedua itu yaitu membandingkan isi teks resesi. Jadi di sini nanti mereka akan sediakan contoh teks 1 dengan teks 2 serta membandingkan. Terus mereka kegiatannya yaitu menganalisis dari isi teks 1 dan teks kedua apakah sudah sesuai dengan sistematika resesi atau belum. Iya. Baik, intinya area pengembangannya Ibu Anis ingin anak-anak itu mampu membuat resensi berdasarkan tadi itu sistematika. Seperti itu Ibu Anis ya? Iya, baik Ibu Anis. Dalam area pengembangan tadi yang Ibu Anis bilang siswa akan mampu memahami resensi. Kira-kira strategi apa yang Ibu Anis akan lakukan untuk memenuhi tadi itu? Strategi yang pertama yaitu tentunya dengan memberikan persepsi atau gambaran tentang sistematika resensi itu bagaimana. Setelah siswa mampu memahami, terus kita memberikan contohnya, yaitu tentunya dengan memberikan atau membagikan kelompok. Setelah itu kegiatannya mereka mengidentifikasi sistematika resensi atau dengan mencari isi-isi teks resesi tersebut. Terus yang terakhir yaitu mereka mampu mempresentasikan hasil dari yang mereka sudah dapatkan di dalam mencari isi dan sistematika resensi dan membandingkan isi teks tersebut. Iya, baik. Berarti strateginya ada beberapa poin tadi Ibu Anis ya. Yang pertama Ibu Anis akan menjelaskan. Jadi menjelaskan dalam hal ini tetap melakukan tanya jawab dengan siswa ya, berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian yang berikut strateginya Ibu Anis akan membagikan siswa dalam kelompok. Ya. Kemudian mereka mengerjakannya, setelah itu mereka melakukan presentasi setiap kelompok. Jadi iya, baik Ibu Anis, cukup sekian dulu pra-observasi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu Anis. Ibu Anis masih bersedia ya? Bersedia. Terima kasih Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Anis, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Sehubungan dengan observasi kemarin di tanggal 6 Maret, tepatnya hari Senin, saya telah melakukan observasi terhadap Ibu Anis. Olehnya itu di hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Gimana Ibu Anis? Bersedia Ibu Anis? Ya, baik Ibu Anis. Sebelum memulai percakapan kita hari ini, saya terlebih dahulu menanyakan bagaimana kabar hari ini Ibu Anis. Ya, volumenya diperbesar sedikit Ibu Anis ya. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Ibu Anis, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan pada Ibu Anis, saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin. Yang pertama, saya menanyakan bagaimana perasaan Ibu Anis setelah pembelajaran kemarin itu dilaksanakan. Alhamdulillah senang dan tentunya sangat semangat karena kemarin saya sudah melakukan pembelajaran terutama tentang materi menilai karya melalui sebuah sesi. Iya, baik. Berarti perasaan Ibu Anis senang ya? Iya. Selanjutnya Ibu Anis setelah melalui proses pembelajaran itu yang telah Ibu Anis lakukan, tentunya seperti yang Ibu Anis bilang tadi, Ibu Anis merasa senang atas pembelajaran, atas tercapainya pembelajaran proses pembelajaran presensi, di mana materi yang diajarkan adalah presensi. Kemudian Ibu Anis, apakah dari proses pembelajaran yang telah Ibu Anis lakukan itu ada tantangan yang Ibu Anis hadapi? Tantangannya seperti ada beberapa siswa kemarin yang kurang paham di dalam pemberian tugas kelompok. Terus tantangan kedua yaitu biasanya terjadi pada saat jam pelajaran jam terakhir, yang dimana di situ biasanya kan anak-anak sudah mulai kurang konsentrasi. Iya, baik. Berarti ada dua tantangannya dari ini. Yang pertama dengan pemahaman anak-anak tentang materi itu. Ya, berkaitan dengan itu, ada solusi yang Ibu Anis lakukan supaya pemahaman siswa terhadap materi itu tercapai? Ya, tentunya yang akan saya lakukan yaitu pertama dengan melakukan pendekatan secara personal, yang dimana saya akan berjalan mendekati kelompok tersebut dan menjelaskan tentang materi yang bagian mana anak itu yang belum paham. Situ saya akan mencoba menjelaskan sampai dia mengerti. Ya, berarti Ibu Anis mengadakan personal antara Ibu Anis dengan kelompok, mendatangi, menanyakan hal mana yang belum dipahami. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, tadi tantangannya yang berikut ketika di jam-jam terakhir tadi Bu Anis ya mengatakan bahwa itu ketika proses belajar itu menjadi tantangan untuk Ibu Anis. Kalau boleh tahu tantangannya di bagian mananya itu Bu Anis? Tantangannya itu biasanya kan kalau jam terakhir semangat mereka sudah mulai menurun. Kenapa? Mungkin pengaruh dari istirahat yang agak lama. Jadi yang dimana kalau kita ketahui kan kalau jam-jam 12 ke bawah itu kan waktunya untuk istirahat. Dan jadi kan sementara siswa masih melakukan pembelajaran secara aktif. Jadi di situ biasanya saya akan melakukan yang pertama menggunakan metode SDG. Yang dimana SDG ini kan tujuannya agar membangkitkan kembali semangat siswa. Ya, jadi tantangannya tadi itu kurang konsentrasi anak. Kemudian solusinya Ibu Anis membuat ice breaking, ya, atau games ya Ibu Anis. Ya, apakah dengan menerapkan games dengan tadi ice breaking itu pembelajaran tadi itu lebih yang tadinya kurang semangat anak-anak lebih konsentrasi lagi? Ya, alhamdulillah yang terjadi di dalam kelas selama saya mengajar semuanya bisa membangkitkan semangat dan justru mereka bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya kasih. Ya, baik Ibu Anis. Saya apresiasi kepada Ibu Anis atas hal-hal yang dibangun Ibu Anis dalam proses
proses pembelajaran. Ya, baik Ibu Anis, selanjutnya rencana Ibu Anis ke depannya tentang pembelajaran dalam hal ini mata pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Anis bagaimana? Yang pertama tentunya dengan memberikan semangat kembali kepada siswa, tujuannya agar bisa membangkitkan kembali semangat belajar dalam kelas. Terus yang kedua, berikan pemahaman kepada siswa yang dimana supaya tujuannya itu agar siswa itu bisa memahami apa yang saya sampaikan dalam kelas. Iya, tetap berarti memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya anak-anak itu dapat memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir Ibu Anis ada lagi? Yang terakhir itu dengan memberikan evaluasi dan paling utama itu selalu menerapkan doa sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran. Iya, baik Ibu Anis. Jadi rencana tindak lanjut Ibu Anis yang pertama tetap memberikan semangat kepada murid agar mereka senantiasa merasa senang ketika pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan. Kemudian yang saya dengar tadi rencana tindak lanjut terakhirnya adalah bagaimana seorang siswa, bagaimana kita setiap memasuki pembelajaran bahasa Indonesia mulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Insya Allah semuanya sudah. Ya, baik Ibu Anis. Dari hasil tadi saya dapat menyimpulkan dan mengambil hal-hal positif dari pembelajaran yang Ibu Anis lakukan, bahwasannya Ibu Anis telah memenuhi pembelajaran yang namanya pembelajaran sosial emosional, di mana Ibu Anis tadi mengatakan tetap menerapkan yang namanya pembelajaran dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kemudian yang berikut setelah saya dengar tadi ada Ibu Anis katakan bahwa Ibu Anis berusaha memberikan pemahaman kepada siswa. Itu artinya Ibu Anis telah menerapkan pembelajaran yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dari hasil tersebut tadi saya Ibu Anis juga sempat sampaikan mengevaluasi kembali. Ya, baik Ibu Anis, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.